Okay guys, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to our class for the communicative English grammar for today. So for today's topic, we are going to talk two skills of the TOEFL of grammar. This is the first skill is be careful with of appositive ya. Jadi di dalam skill TOEFL itu ada yang dimaksud dengan appositive. So appositives can cause confusion in the structure section of the TOEFL test because an appositive can be mistaken for the subject of a sentence ya. Jadi appositif ini bisa memusingkan ya ketika kita menganalisis sebuah kalimat di dalam tes TOEFL. Kenapa? Karena ini dia bisa mengecoh kita untuk menentukan yang mana yang bisa menjadi subjek dalam sebuah kalimat itu. Ya, di sini pengertiannya, an appositive is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Ya, jadi appositif itu adalah sebuah noun atau sebuah kata benda ya. Biasanya ini terdiri dari beberapa kata, tapi dia kata noun ini dia tidak bisa, maksudnya dia tidak sendiri ya, atau dia tidak terdiri dari satu kata, tapi dia bentuknya seperti frase ya. Jadi dia tidak memiliki subjek maupun verb di dalamnya ya. Jadi di sini dia bilang a noun that comes before, sebelum atau setelahnya another noun, yang another noun atau subjeknya, subjek dari kalimat itu, dan memiliki makna yang sama dengan noun itu, noun yang comes before that. Ya, jadi seperti di sini, Sally, the best students in the class, got an A on the exam. Jadi di sini untuk dicontohnya, yang mana yang menjadi apositifnya, ya ini yang menjadi apositifnya adalah the best student in the class. Ya di sini seperti pengertiannya, Sally adalah kata benda toh, kemudian dia apositifnya ini ada untuk menjelaskan subjeknya itu sendiri dan maknanya sama. Sally itu siapa? Adalah the best students in the class. Jadi makna Sally ya, Sally dengan apositif ini atau the best students in the class ini ya, ini sama maknanya. Makanya dia bilang apositif itu adalah sebuah kata benda yang diletakkan setelah subjeknya. Karena kenapa? Dia posisinya untuk menjelaskan ya subjek itu sendiri, dimana artinya itu sebenarnya sama ya. Jadi kalau misalkan ada apositif seperti ini, maka jangan hitung sebagai subjek dalam kalimat itu. Jadi yang menjadi subjek di dalam kalimat ini adalah Sally. Kenapa the best students ini in the class ini bukan sebagai subjek ya? Karena dia namanya apositif, dia hanya menjelaskan subjek itu atau menjelaskan subjeknya, atau dengan arti lain maknanya sama dengan subjek ini ya. Di sini contohnya penjelasannya ya, di sini dia bilang if a word is an appositive, is not a subject. Jadi di sini ada aturannya ya. Jadi kalian bisa lihat di table ini. Di sini seperti kata Sally tadi, Tom ya, a really good mechanic is fixing the car. Jadi yang menjadi apositifnya di sini adalah a really good mechanic. Ya, kenapa dia menjadi apositif? Karena kalimat ini atau penjelasan ini hanya menjelaskan subjeknya. Tom itu siapa? Tom adalah a really good mechanic ya. Tom yang merupakan mekanik yang paling bagus, dia fixing the car. Jadi yang menjadi jangan sampai terkecoh bahwa yang menjadi subjeknya di sini adalah a really good mechanic, padahal yang menjadi subjeknya adalah Tom. Bisa juga apositif itu dia berada di depan, ya. Dia berada di depan sebelum subjek itu, karena memang di situ pengertiannya bisa saja dia ada sebelum dan setelah subjek. Jadi bisa juga dia ada, contohnya di sini a really good mechanic, ya. Kemudian Tom is fixing the car. Jadi a really good mechanic ini merujuk kepada Tom is fixing the car. Ya, kita lihat ke contohnya yang di pilihan gandanya. Ya, di sini bla 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 titik-titik George is attending the lecture. Jadi sebenarnya kalimat ini sebenarnya dia sudah
benar ya. Kalimat ini sebenarnya dia sudah benar, cuman yang menjadi masalah karena dia tidak ada subjeknya. Ya. Jadi yang menjadi apositif ini adalah George-nya ya, George-nya. Kalau dilihat apanya yang hilang di sini adalah subjeknya. Yang menjadi subjek di sini adalah right now bukan subjek karena dia adalah adverb. Happily itu bukan subjek karena dia adalah adverb. Kemudian because of the time ini bukan subjek juga karena dia ada preposition di depannya ya, kata because ya. Maka yang menjadi subjeknya atau yang benar di sini adalah my friend. Jadi sebenarnya complete sentence-nya begini. My friend George is attending the lecture. Ya. Jadi sebenarnya kalau apositif itu biasanya dia ada koma ya, setelah subjek itu ada koma. Ya, kalau kalian perhatikan seperti ini, Sally, koma, kemudian yang menjadi apositifnya adalah yang antara subjek dengan verbnya. Ya, jadi the best students in the classroom ini adalah apositif namanya. Ya, kemudian di sini bla bla bla, Sarah rarely miss his basketball shots. Ya, kalau dilihat dari kalimatnya, kita sudah bisa mengidentify bahwa yang menjadi subjek di sini adalah Sarah, ya. Kemudian yang menjadi verbnya adalah miss-nya. Apanya yang hilang dari kalimat ini adalah apositifnya. Ya, apositifnya itu adalah penjelasan dari subjek Sarah itu sendiri. Ya, di sini dia bilang an excellent basketball player, and then an excellent basketball player is, kemudian Sarah is an excellent basketball player, and then has her excellent basketball play. Iya, yang merupakan jawaban yang benar di sini adalah A. Kenapa? Kenapa B salah? Karena kalau misalkan di sini ada is ini adalah verb. Kalau misalkan B ini merupakan jawabannya, maka dia double verb. Ya, miss adalah verb, is juga verb. Kemudian di sini kenapa C salah? Sarah is an excellent basketball player. Kalau misalkan kita pilih C, maka double subject dengan double verb. Sarah, kemudian Sarah sebagai subjeknya, kemudian Sarah juga di sini sebagai subjeknya. Dan is dengan miss ini merupakan verbnya. Ya, kenapa D salah? Karena ini kembali lagi ke meaningnya ya, ke meaningnya her excellent basketball player. Ini meaningnya masih apa ya? Oh, sorry, bukan player, tapi di sini play ternyata. Oh, berarti selain dari meaning dia juga salah dari double verb karena play verb kemudian miss juga verb. Jadi yang benar adalah an excellent basketball player, kemudian koma, Sarah rarely miss her basketball shots. Ya, mungkin kalian bingung bagaimana sih caranya menentukan apakah dia apositif, yang hilang itu apositif atau yang hilang itu adalah verbnya. Ya, untuk mengetahui biasanya kalau dia subjek itu, yang hilang itu apositifnya atau subjeknya. Biasanya kalau dia subjek itu, guys, itu biasanya ada namanya ya. Selain itu namanya bisa juga kayak seperti yang di atas ini, my friend ya, my friend, kemudian dia kalau misalkan dia menggunakan subjek yang general, maka apositifnya itu menjelaskan yang spesifik. My friendnya siapa namanya? George begitu. Kalau misalkan dia menggunakan subjek yang spesifik, maka apositifnya itu hanya menjelaskan karakteristik atau kriteria dari subjek itu ya. Kita lihat ke contohnya di sini di exercise 3. The son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Ya, kenapa ini benar kalimatnya? Ya, kenapa? Karena dia sudah memiliki subjek dengan verbnya. Ya, di mana yang menjadi apositifnya di sini adalah the son of the previous owner. Ya, kemudian dia ada koma. Kemudian yang mana sebenarnya menjadi subjeknya adalah the new owner. Kemudian yang mana yang jadi verbnya adalah
is undertaking. Jadi bisa saja A positif itu seperti di konsepnya ini, A positif itu dia berada di depan guys. Bisa juga dia berada di setelah subjek itu. Nah, kemudian yang mana yang salah? Kenapa dia salah untuk yang nomor 2? Last semester, a friend graduated cum laude from the university. Ya, kenapa ini merupakan kalimat yang salah? Ya, karena dia tidak memiliki subjek. Kenapa a friend bukan subjek? A friend ini, ingat, a friend ini adalah, kalau dia berada di tengah seperti ini, maka dia adalah A positif. Makanya dia salah. Dia tidak memiliki subjek. A friend ini adalah A positif. Last semester dia bukan subjek karena dia ada preposition di depannya. Ini hanya sebagai adverb of time. Yeah, so I guess that's about A positive. Yang perlu diingat, sebenarnya A positif itu hanya penjelasan dari subjek itu sendiri, ya. Baik itu untuk membuatnya dia lebih spesifik atau dia lebih membuatnya hanya untuk tambahan penjelasan dari sebuah subjek itu dan posisinya, ya. Jadi untuk menandai bahwa apakah dia positif atau tidak, itu biasanya ada tanda koma, ya, ditandai dengan tanda koma. Kemudian kalau dia berada di tengah, maka komanya itu ada 2, komanya setelah subjek, kemudian dia setelah A positif. Kalau dia berada di depan, maka komanya itu hanya 1. Ya, jadi itu untuk menandai apakah dia A positif atau tidak. Dan ingat, A positif itu dia tidak memiliki subjek dengan verb. Dia hanya sebagai semacam frase, di mana itu kalau kalian nanti tahu yang mana noun clause, ya, dia hanya sebagai noun clause sebenarnya karena dia merupakan kumpulan kata benda, ya, kumpulan kata benda yang menjelaskan subjek itu sendiri. Okay guys, I guess that's all when we talk about A positive, and then see you again in the next explanation.